guys, today I'm doing this recording for apa ya? Coba. Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan rekan kita yang tour guide juga, Senior kita juga. Jadi kita mau tanya-tanya soal budget liburan Thailand kayak gitu. Karena banyak banget dari komen-komen itu banyak yang minta untuk budget ke Thailand. Gitu, dan kalau bisa yang murah-murah gitu. Karena followers kita nih kebanyakan masih mahasiswa betul gitu. Oke, kita kenalin dulu. Oke, halo. Saya temennya Sarah. Saya Wadikap. pendukung Sarah juga, Wadikap. Dia selebgram menonton saya. Saya Andri. Saya kerjanya sebagai tour guide di sini. Udah itu aja, nggak ada ya kerjaan lain lagi. Tapi kalau boleh tahu dari kapan sih sebenarnya Pi suka Thailand gitu? Suka Thailand mah udah dari 9 tahun lalu. Cuma aku belum tahu seri-seri, saya cuma senang kulinernya aja. Cuma yang sering-sering ke sana mulai lovesick 5 tahun lalu kalau gua udah. Cuma jadinya karena senang biar kesana sering tapi nggak keluar duit ya akhirnya gitu jadi guide. Oke, Kak Andri, di sini kita mau nanya ya, kenapa sih kok di Thailand tuh banyak peminatnya gitu, kayak orang tuh pengennya ke Thailand. Saking banyaknya kan sampai membudak gitu kan, Pi? Antusiasnya banyak banget. Mungkin yang gua tahu nih pasti yang terutama yang bikin orang pada suka itu satu aman. Oh, iya. Amannya itu benar-benar saya bisa garansi pakai nama saya sendiri, aman. Yang kedua itu murah. Ya. Kamu mau pergi ke sana dengan punya budget berapa bisa disesuaikan. Jadi nggak usah yang kita harus kayak ke negara lain minimum harus bawa berapa segini. Kalau Thailand nggak, tergantung kamunya punya budget berapa, kamu bisa pergi tetap. Yang penting Bisa menyesuaikan tuh tiket ya. pesawat dulu. Jadi budget itu harus di luar pesawat. Pesawat itu udah keharusan kan. Iya, Namanya budget itu disesuaikan dengan yang kita punya duit. Kalau pesawat kita nggak bisa dong. Pengen pesawat 1 juta PP nggak bisa. Itu udah istilah keharusan, nggak bisa ditawar lagi. Tapi Iya. kalau yang lain selain pesawat itu kita bisa atur sendiri. Penginapan, makan, transport, biaya hidup, oleh-oleh bisa diatur. Itu baru namanya budget. Kalau pesawat itu bukan budget. Yang terpenting itu jangan high season. Jangan pas lagi liburan. Idul Fitri, Christmas, tahun baru, anak libur sekolah, Songkran, jangan. Itu termasuk pasti Kalau pengen low budget, di jangan luar. songkran ya. Jangan di hari penting lah. Jangan di hari penting atau hari libur karena itu pasti bakal bengkak. Iya. Semua naik, bukan cuma tiket pesawat, penginapan, makan pun. Tapi makan masih bisa diatur sih. Kita cari yang benar-benar lokal food untuk orang lokal pasti murah. Tapi gini, Pi, katanya kan kalau biasanya nih ya, kita kan pengen makan lokal food, biar pertama murah juga dan pengen berkesinambungan dengan yang ada di sana gitu, Pi. Thai banget itu kan, contohnya. Tapi takut buat berkomunikasi gitu, Pi, kan susah juga ya, kira. Tapi nanya kayak respon orang-orang tuh gimana gitu kalau di Thailand? Takut itu karena kita belum kesana, belum langsung ketemu orangnya. Sebenarnya ketakutan kita ini takut nggak bisa ngomongnya, takut makanannya nggak enak, takut halal atau haramnya itu bisa dibuang ketika kita kesana langsung nanya. Mereka juga meskipun nggak bisa bahasa Inggris, kalau kita lihat itu warung udah pasti murah. Yang kedua, kalau kita nggak bisa ngomong bahasanya, kita bisa lihat foto makanannya apa yang enak. Terus yang ketiga tipsnya itu bilang I am Muslim, I am Islam. Kalau iya, nanti ada kalau mereka jual makanan babi, mereka nggak bakal bohong dikasih. Mereka bakal ini nggak bisa. Meskipun kita nggak apa-apa, mereka nggak bakal jual kalau memang kita Muslim. Jujur lah ya, pedagangnya. Kalau kita Muslim dan ternyata makanan itu nggak halal, pasti mereka nggak bakal kasih. Kira-kira hotel apa sih yang masuk ke budget? Nah, hotel yang masuk ke budgetnya berapa dulu? Terus tipe liburan kamu apa? Open, backpack. Kalau ramean sama temen-temen nih di atas 6 orang 7 orang, gua sarankan hostel. Hostel itu mulai dari 64.000 per orang per hari. 64.000 udah termasuk breakfast. Breakfastnya juga roti standar ya, roti, susu, cornflake, Coco Crunch. That's it. Itu banyak banget yang sekitar 64.000. Itu di sekitaran Ragunan Market, di Victoria Monument,
di Sukhumvit deket Asok itu 100 ribuan, 150 ribu udah enak banget hostel itu. Gitu. Tapi kalau deket Asok, tapi Itu yang bukan di mau Asoknya, itu. JMM. JMM TV. Dekat JMM itu ada satu hostel, aduh gue lupa namanya. Nah, boleh tuh. Itu cuma sekitar 10 sampai 15 langkah dari JMM Tower. Oh ya, deket Di banget. belakangnya banget JMM itu budgetnya 143.000, udah terus breakfast. Satu kamarnya hanya 8 orang. Wow, murah Dan banget. itu private. Hotelnya lupa dan W3 Hostel kalau nggak salah. W3 Hostel kalau nggak salah. Aku udah 3 kali nginep di sana. Kalau memang yang mau berbucin pasti dibawanya ke sana. Tur bucin tuh guys. Dari JMM 15 langkah, dari SPU itu jalan kaki 5 menit doang. Oh iya, deket Udah. banget. Tapi kalau misalnya punya private group, nggak mau backpack tapi pengennya semi nyaman, hotel banyak yang 300.000. 300.000 itu berdua. Tapi nggak dapat breakfast. Kalau yang di kota, kecuali kalau memang agak pinggiran dapat breakfast. Itu ada di Silom Soi 8 atau di Sukhumvit itu poin cari Nantra deh. Nantra itu sekitar 280, 260 berdua. Udah enak gitu. Nantra itu punya hotel sekitar 16 di Pattaya, di Phuket, di Chiang Mai, di Bangkok banyak. Itu enak kan? Itu enak. 280 udah dapat breakfast kalau yang di Silom atau di Sukhumvit. Tapi ya kecil. Maksudnya kamarnya cuma ya kasur, lemari, kamar dalam. Jadi cozy That's sih. it. Cozy. Yang penting kan kalau penginapan itu dekat BTS, dekat Iya. public transport. Nah. Nah, kalau jauh itu pasti mahal di transportasinya, entah Grab, entah taksi. Kita cari yang memang kemana-mana gampang akses kendaraannya. Oke, karena lagi bahas BTS nih, terus tadi apa? Nah, sekarang kita masuk ke transportasi. Transportasi umum yang bisa digunain sama teman-teman nih buat di Thailand. Kira-kira apa yang paling aman? BTS kalau soal aman nih ya, maaf saya potong. Buat gua tuh Bangkok, Thailand dan Bangkok itu kota yang aman. Nggak usah khawatir ada pencopetan atau ada gangguan pelecehan dan lain-lain. Itu buat gua tuh Bangkok itu bener-bener kayak rumah. Nah kalau kendaraan, kalau memang yang budgetnya pas-pasan, gua saranin pakai bis kota. Bis kota yang nggak pakai AC itu cuma 7 baht jauh dekat. 7 baht itu sekitar 3.500. Gimana cara tahu rutenya? Nah, Di hatenya itu ada keterangannya nomor berapa. Tapi kalau punya budget lebih dikit, yang pakai AC, rote. Itu 11 baht jauh dekat. Berarti sekitar 5.500 jauh dekat. Tapi kalau punya budget lebih lagi, kita bisa pakai BTS atau MRT. Bedanya BTS sama MRT apa ya? Kalau BTS tuh di atas. Lihat Si- apa? Apa? Top itu. Ya bener topik. Iya. Jadi untuk lane itu di atas lane-nya, kalau buat MRT itu di bawah lane-nya, di bawah tanah underground. Gitu. Jadi si BTS itu Skytrain. Kalau Jakarta tuh MRT di atas. Kalau di Thailand tuh MRT tuh di bawah tanah. Jadi Beda kayak sih. Singapura Iya. beda. Bahasa Thailandnya apa? BTS, Road 55, Road 55, Road 55. Iya. Kalau MRT, Road 55 din. Iya bener. Bisa. Masih inget dia. Dia sering kemarin tuh. Ada apa? Kontak dia aja. Itu sekitar paling murah itu 12.000 satu kali stasiun. Tapi paling mahal itu 44 baht. Jadi sekitar Tapi ada mahal lagi. 57 baht itu, Oh ya ada stasiun baru kan tambahan dia. mana sih? Bangwa. Jadi antara 12.000 sampai 57 baht itu berarti berapa ya? 27.500-an lah. Jadi itu anggarannya kalau untuk yang punya anggaran lebih tapi pengen nyaman, pakailah BTS atau MRT karena nggak kena macet. Kalau bis resikonya macet ya, tapi murah. Ya, kalau jalur Silom kan murah-murah karena dari dekat kan. Kalau jalur Sukhumvit itu panjang Iya. banget. Kalian tahu kan kalau Sukhumvit itu kan memang jalan terpanjang di Thailand, di Bangkok. Kayak di kita tuh Ahmad Yani kan panjang kan di Bandung tuh. Oh iya satu lagi kalau punya budget lebih lagi dari itu kita bisa pakai Grab. Grabnya masih terhitung murah dibanding di kita. Yang terakhir yang buat gua tuh cukup mahal itu tuk-tuk, tapi menyenangkan karena tuk-tuk itu salah satu yang gua anjurkan wajib naik. Icon. Wajib naik karena belum pernah. Gak mau. kamu belum kenapa itu bener-bener Gak diajarin sama dia.
Aduh itu kalau udah ngebut ya sampai ngepot sampai udah ngangkat itu seru banget. Soalnya pas nyampe di tujuan akhir tuh kadang suka minta lagi. Minta lagi uang sih Nah, kalau bener dia nggak macet. tuh? Oh enggak Enggak dong. tuh kan. Enggak. Tipsnya biar tutup nggak mahal banget. Bedain kadang dari siap Paragon nih ke Ragunan. Kalau pakai bahasa Inggris itu 100 baht. Tapi kalau kita nggak mau pakai bahasa Thailand, bisa dapat 60 atau 70 baht aja. Tapi contoh karena ada yang kayak gitu macet kan, udah beres di tujuan, pergi lagi. No. Teman Evi, dia bilang Emang nggak bisa gitu kayak ditawar gitu. lotpit, Bisa ditawar. Ditawar di awal. Tahu di awal. Dia bilang lotpit terus, lotpit. Sebenarnya bilang aja enggak, karena kan udah ngomong awal seperti itu enggak. Mungkin yang jahil kali ya, ketahuan kitanya turis, ditutupnya mungkin mau ya sama lah dari kita. Ya. Jangan takut untuk nawar. Tawar tipsnya tawar setengahnya dulu. Kalau dia buka 200 tawar 100. Kalau dia buka 500 tawar 2,5. Tergantung dari jarak. Itu aja. Berarti harus pintar-pintar nawar ya di awal. Jangan sampai nanti pas sudah kita sampai di tempat tujuan tiba-tiba dimintain lagi. Iya. Gitu. Dan kalau misalkan dimintain lagi jangan mau. Jangan mau. Jangan mau. Tapi selain ada tuk-tuk, ada taksi juga kan? Taksi ada. Daripada taksi buat gue mendingan Grab. Kalau buat turis kata aku, Nah, soalnya kadang-kadang nggak dimainin muter ya. Kamu pernah ya? bukan muter tapi kita kan pernah ke Thunderdome buat nonton Well konser kan dari situ. Nah kita tuh udah beresnya konser, kita pulang ke hotel yang ada di Lat Perahu nih. Nama hotelnya The Bedroom Lat Perahu 101. Lumayan jauh dong jaraknya ya. Ya lumayan jauh banget. 1 jam lebih. Ya kita awalnya mau biar lebih murah pakai taksi kan. Rencananya biar lebih murah sedikit pakai taksi. Soalnya kita cek di Grab, oh lumayan mahal. Itu 500 kan kalau nggak salah ya, 500 ya. Iya. Dan 3.000 loh, di Grab lagi high fare di angka 800-an ya. Oh. Kita coba ke taksi tawar lah 500 ke The Bedroom Lat Perahu 101. Oh dia mau, oke. Sampai di sana kan dituri tengah jalan. Kenapa? Karena dia ngehnya itu adalah Jalan Lat Perahu 101. Bukan hotel. Iya. Bukan hotel bedroom. Nah kalau kalian yang nggak bisa bahasa Thailand, yang udah benar apa pasti, mending Grab sih biar ada titik temunya Iya. gitu loh, kayak ada Jadi location-nya. betul, mahal murah itu udah kita nggak usah dipermainkan lagi. Nggak ada istilahnya turun tengah jalan atau nanti beda lagi harga. Iya. Karena kan Grab itu udah fix harganya segitu ya. Mungkin dia mahal juga karena ada macet, mungkin lagi pas lagi high trafficnya, atau memang lagi susah mobilnya, dan mungkin juga jaraknya juga lumayan. Iya. Soalnya Jalan Lat Perahu itu kan panjang juga. banget sama kayak 10 feet. Dia ada 101, 102. Nah ini nama hotelnya tuh The Bedroom Lat Perahu 101. Dan masuk juga ke dalamnya kalau masuk ke dalam lagi ke gang lagi. itu Jauh yang tempat lokasi syuting Cruising tuh kan. Iya. Ini beraya banget tahu. Iya, dan di situ kita harus naik Grab lagi akhirnya. Ya Itu sama berapa? aja. Total berapa? Apa? Total berapa jadinya? 1.200 baht. Sama aja, Pi. Mewah ya. Orang koper kalau liburan Bukan, mau gimana lagi ya kita? Kalau aku mah ngikut aja sih. Soalnya Pak Andre kan udah dia nggak ikut ya? pulang misa. Oh Jalan, iya, karena misa ada ya. kerjaan. Tapi suka jalan kaki nggak? Kak? Kemana? Tapi memang di Thailand tuh di Bangkoknya ya emang enak sih, Jalan buat enak. jalan enak banget, beda sama di Bandung nih mana? Meskipun panas, polusi dikit. Iya. Karena di sana kendaraan pakai LPG, bukan pakai premium Oh, atau iya. nggak ada asap mobil tuh perhatiin. Dari gas kan gas. Jadi Bukan. nggak panas yang membekas ke muka yang polusi hitam itu nggak, karena nggak ada polusi, paling panas dari keluar gas itu sama matahari udah. Kenapa orang sana putih-putih skincare-nya kuat dan nggak ada polusi. Kalau di sini kan polusinya kuat, meskipun skincare banyak juga. Ya kalau kerjanya di jalan ya salah gitu bilang. Soal tipsnya kalian kalau mau nginep di Thailand, cari hotel atau penginapan itu dekat BTS. Kalau kalian dekat BTS, it means kalian dari kemana-mana. Kata dia juga kan. Iya. Kalau saran aku sih kalian beli one day pass di BTS-nya, jadi kalian nggak usah keluar lagi uang. Kalau kalian hotel ke BTS,
ikan beli awal dari pas. Tapi kalau sering pakai, tapi Iya. kalau cuma satu kali pergi kemana dan pulang lagi, mendingan Iya. beli sesuai dengan tujuan aja. Tujuan juga sih. Oke, kalau tadi masalah transportasi, sekarang masalah makanan. Makanan, oke. Kuliner. Nah, Nomor satu ya, Nomor buat gua satu. Thailand nomor satu makanan. Oke, jelasin Pi. Makanan Thailand tuh sama lidah kita pasti masuk, pasti masuk karena rasa-rasanya Gak jauh beda. nggak jauh beda. Di sana pun sama kayak di Indonesia, memakai banyak rempah. Jadi kayak model kapulaga tahu kan? Iya. Kapulaga, terus cinnamon pasti pakai, Serai sih yang jahe, pasti. serai, terus daun basil. Iya. Daun basil. Memang untuk yang belum pernah ke sana pasti agak terganggu dengan wanginya. Buat kita wangi karena sering. Tapi Iya. buat yang baru mungkin bilangnya bau. Cuma rasanya itu pasti asam pedas. Asam pedas, dan kalau yang nggak Spesial suka, tom yum gitu ya. semua kayaknya hampir semua makan pasti ada bumbu basil, daun basilnya itu kan. Iya. Wanginya itu benar-benar masuk. Khas banget. gitu Jalan ya. banget. Kalau buat yang nggak suka pedas bisa ngomong apa ya, kalau jangan terlalu pedas, ayo My pet. Petit noy. Oh, pet. Jangan terlalu pedas. Kalau mepet nggak pedas. Ya. Nggak ada kayak makanan sana yang nggak pedas. Pasti ada anget-angetnya lah dikit gitu. My pet nih dan Ah, Aku nggak ngerti. biasanya sih yang bikin orang ragu itu cara bedain makanan halal sama haram. Nah, sebelum pesen apa-apa lihat dulu. Biasanya di depan tempat mereka jualan ada gambarnya. Kalau yang haram itu pasti ada gambar. Apa ya kalau babi bahasa Thailandnya? Ada gambar mukanya atau gambar seutuh gambar babinya. Berarti itu jelas-jelas nggak halal ya, nggak halal. Tapi kalaupun nggak ada gambar itu, kamu bisa tanya dulu halal atau enggak. Bilang aja saya muslim. Ya. Nanti kalau mereka ada babinya, mereka pasti nggak jual kayak yang tadi gue bilang itu. Terus untuk budget makan nih kira-kira berapa untuk yang backpack ya, rata-rata kalau memang kalau gue pribadi orangnya suka yang nasinya dikit tapi rame sayur. Iya. Nah itu 16.000, biasanya 3 sayur sama 1 telur atau 2 sayur sama 1 daging ayam. Ada sih segitu. Banyak. Kita nggak bisa nyari. Itu di kolong jembatan flyovernya Rama 4, Rama 5 di masuk gangga. Makanya kalau gue bawa grup itu, gue pengen orang-orang yang gue bawa itu merasa jadi orang lokal, jadi bukan sebagai turis. Kalau turis buat apa? Masuk restoran, rasa otentiknya lokal itu udah hilang. Walaupun bisa nih kayak kita Disesuaikan lagi dengan lidah turis kan, pasti Iya. dengan bumbu-bumbu yang dari Indonesia pasti sukanya yang agak asin atau agak manis. Nah kalau lokal ya mereka jualan untuk orang-orang sekitar, tetangga-tetangga atau pembeli. Nah itu bedanya itu. Tapi kalau orang yang nggak suka, yang bisa, maksudnya bukan nggak suka, yang bisa makan tanpa banyak macam sayur, itu 12.000 cukup. 30 baht itu udah dapet telur Ya. sama 2 sayur. Apalagi di kantin kampusku dulu belajar di aku sana. tuh pengen nanya itu Pi, gimana caranya sih? 35 baht aja dapat daging ayam sama 3 sayur. Dan 4 itu enak banget, dan itu nggak ada babi sama sekali. Tapi memang bisa dibilang tuh nggak ada sapi ya? Ada, cuma sapi lebih mahal dibanding ayam dan babi. Bakal nggak dapat di bawah 50 baht, pasti 60 atau 70 baht dapat sapi. Soalnya aku makan sapi cuman di Kabushi doang ya. Oh banyak, cuma ya harganya lebih mahal dikit, lebih mahal 5.000, 10.000 ya, tetap aja 70 baht tetap aja murah, 35.000 kan udah dapat daging sapi sama 2 sayur. Itu udah segitu udah enak. Terus kamu harus masuk ke kantor-kantor. Kalau mau makan itu masuknya ke kantor yang penuh bank-bank atau yang kantor logistik apa, pasti punya kantin. Nah, kantin karyawan itu lebih enak-enak. Emang boleh? Boleh. Kantin JMM Nggak bak doang depannya. di bawah ada, tapi restoran, Japanese restoran, ya sama aja restoran. Masuk Pi. Boleh masuk. Yang ada aku. Ya harus makan di sana juga artis. Tapi kayaknya kalau aku pribadi nggak pede deh masuk. Kenapa kayak gitu? Tapi ya budgetnya 400-500 baht ya, buatku sayang. 200.000, 2,5. Cuma kalau ada artis ya worth it aja sih. Kita saking bingungnya waktu itu ujung-ujungnya makan apa? KFC. Tapi KFC juga enak kan, beda kan? Iya, enak. Cuma sambalnya nggak enak. Bener nggak sih? Sambalnya nggak agak kan? bening gitu sih. Manis kan? Kalau aku KFC Encer. lebih suka KFC Malaysia sih. Oh, gitu. Kalau Malaysia. itu beda, ada rotinya, ada Ada rotinya. saus saladnya. Kalau di Bangkok itu kalau misal jangkau seperti itu paling enak Texas buatku ya. Texas itu Iya. lebih enak. Jadi saya tepungnya jauh lebih berasa dibanding KFC.
Tapi kalau yang mau cari gede, biar bisa makan 2 kali McD, itu ayam segede-gede gitu bisa 2 kali makan dadanya. Kalau mall yang paling murah di mana coba? Kalau tahu makan paling murah? Tati, MIK. Salah. Terminal 21 itu mall food court paling murah. Food court paling murah di Terminal Itu 21. terminal gede ya, Pi? Sorry, itu kan mall gede, Pi? Iya, paling murah di sana. 35 bat pasti ada dengan omelet telur pakai sosis dengan 3 topping plus 1 sayur. Sayurnya ya sayur bening kayak kalau di kita bayam itu udah 35 baht. Ayam sama omelet itu sama nasi 75 baht doang. Ada food courtnya. Ada food courtnya. Tom yum tapi bukan tom yum lengkap Belinya di udang situ, itu yang di murah. sana. Kayak wonton itu apa? Paksit buah tapi ada tom yum pakai omelet 70 baht doang terus sama nasi. Tom tam makanan wajib. Ah iya. Itu Kita kalau masih- yang suka mangga muda, pepaya muda, somtam. Kamu nggak makan lagi jangan-jangan. yang ini apa sih yang buat Pepaya muda, diserut-serut salad, gitu iya. kan? Enggak makan. As kamu kebanyakan Iya, kita makan telat restoran banget. terus kalian mah dilihat statusnya restoran mana, di shoot Apa mana. gimana dia? Soalnya aku mah nggak tahu Thailand. Somtam itu wajib. Terus yang Malah beli mangga yang udah dipotong. Kita ke pas, itu enak loh ya kan? Iya. mango sticky rice. Enggak bukan. Oh, Cuma mangga rujak biasa. gitu. Oh, rujak mangga muda kan yang hijau, pakai bumbunya enak, yang colek bumbunya kan. Iya. Itu posisi pelaku banget tuh, Jestipan itu tuh bumbunya doang yang dibunuh. Sama ini yang kalian wajib itu kari hijau. Kari hijau. Itu ada satu restoran di dekat Pasar Bobe, Pasar Subuh Bobe. Itu restorannya di atasnya toko kain. Jadi kalau nggak tahu itu ada restoran nggak bakal tahu. Kalau kita bukan orang lokal nggak bakal tahu. Itu restorannya cuma kecil lah, cuma ada 8 meja. Tapi kari hijaunya si ownernya suka masak ke istana, suka masak. Dan itu banyak artis juga yang makan di sana. Cuma 8 meja doang, tapi luar biasa enak. Kari hijau harus. Dan bukanya jam 11 sampai jam 8 malam doang. Tapi waiting list ya, itu karena mejanya sedikit. Sering ramenya juga. Dan Itu feng shui-nya. Itu feng shui-nya. Dia nggak akan bakalan diganti restoran gede. Iya. Tapi enak banget. Harganya tapi lumayan sih. Per 3 itu bisa sampai 1.000 karena kan dia jual kualitasnya kayak santan juga santan kental yang dari kelapa tua yang benar legit gitu loh. Itu wajib. Kalau tempat wisatanya nih, Mm-mm. dibahas apa aja nih kira-kira? Yang basic nih ya, yang kayaknya kalau nggak ke sana nggak ke Thailand tuh yang pasti Wat Arun. Wat Arun itu saat itu kamu pernah sana kan ya? Iya. Wat Arun itu kalau bahasa kitanya itu kuil senja, kuil pagi gitu. Iya. Karena dari nama Dewa Arun, dewa buat pemujaan yang pagi hari. Nah itu spot fotonya bagus. Itu buat yang suka selfie, yang nggak fotonya paling bagus tuh pagi kalau nggak menjelang sunset. Karena view-nya juga ada sungai kan. Chao Phraya River itu sungai terbesar di Thailand, membentang ke 6 negara. Selain itu ada Wat Po. Wat Po itu Buddha tidur. Kesana tuh biasanya orang cuma foto udah, karena biar orang tetangga-tetangga nih, kalau nggak teman-teman rumpi mamanya atau apa, kemana ke Thailand, kemana aja, masa ke Jemem doang apa sih, itu kan ibu nggak tahu, pasti kita ke Wat Po Iya. untuk foto di Buddha itu. Terus Grand Palace itu kalau budgetnya nggak ada, kita foto depannya doang. Karena Iya. masuknya aja 500 baht ke 2,5. Itu Istana Raja. Kalau kita suka sejarah wajib. Tapi kalau kita nggak suka sejarah, gua nggak rekomenin. Nah, udah kuat itu kita pulang pakai perahu. Kita bisa mampir ke Icon Siam sekarang. Dari Icon Siam kita sampai jam 7 itu lihat Dancing Water ya. Iya. Habis dari sana kita langsung ke Asiatic. Itu ikonnya Bangkok juga. Itu foto corner banget lah untuk yang seneng selfie. Ada biang-lalanya. Kalau yang seneng ketinggian, mau lihat city view bisa naik biang-lala itu 300 baht doang sih, sebenarnya bagus. Worth it. Habis dari sana kita mau wisata apa lagi, belanja Rotunda pasti itu paling murah. Ada yang lebih murah lagi sekarang, Pasar Bobe. Itu bukannya subuh ya, jam 2 pagi sampai jam 7 pagi. Habis ke Silom ke sana? Habis Emang kamu bisa pagi? Enggak, kita kan nggak tidur dulu, dia Iya. langsung. Dari Silom ke sana langsung. Dari Silom kan jam 2 tutup kalau Silom. Semua klub itu jam 2 tutup. Oh sih loh. Langsung ke sana. Yang ngerti, Yang ngerti yang ngerti juga ya. ngacung ya, yang ngerti Silom. Yang ngerti diam aja. Apalagi ada Silom itu kan ada berapa gang. Itu Silom itu untuk wisata malam ya. Di bawah 21 tahun nggak bisa masuk.
belum pernah Jadi film. bukan mau negatif apa ya? Ngajarin ya. Observasi ya. Coba biar tahu aja. real life-nya kehidupan sana tuh ada yang gimana, ada yang wisata beneran, ada wisata malam, dan memang enggak 100% kehidupan indah BL itu kayak di series. Ya. Kamu harus tahu di live yang asli itu di Silom gitu. Tuh. Nanti ya kalau kamu pengen tahu, kontak gue, kontak salah, kontak Rian. Itu aja. Jadi yang di bawah 21 kita ke pasar malam aja deh. Ada Trend Market, itu murah-murah banget. Ada Neon Market, ada Bayok Market. Terus kalau memang mau foto-foto di jembatan Ramadapan, dia udah ya? Ya, Ramadan aku pernah. Ramadapan itu di Sotus ya? Iya, Sotas. Sotas S atau Sotus? Dua-duanya. Ada ya? Ada. Itu Ramadapan itu wajib karena Asian Next Model juga di sana photoshoot. Kalau mau foto dan mau lihat artis jogging itu Lumpini Park. Aku sampai sekarang Belum pernah lagi. 5 kali ke Baku belum pernah ke sana. Lumpini Nggak pernah jadi terus masalah. Lumpini Park itu tempat artis jogging ya. Itu luasnya itu kalau total sekitar 2,4 Dekat rumahnya Pan di situ. Iya, dan Papa suka jogging di sana. Kan? Yeller suka jogging di sana, Pluston juga suka jogging di sana. Tapi kalau memang mau yang lihat romantis-romantisan, lihat gay couple pacaran, itu di Chatuchak Park, bukan Chatuchak Market. Itu tuh kita bisa lihat couple-couple naik super bebek, romantis-romantisan. Chatuchak Park. Kira Lumpini. Lumpini Park juga ada, tapi lebih banyak orang jogging sama kayak Reiji, kayak jadi jarang yang pacaran di sana tuh, karena lebih umum. Kalau Chatuchak Park orang lebih enjoying me time-nya yang kualitas banget sama couple-nya gitu. Jadi Bi, kira-kira buat bekalnya nih, kalau tadi kan kita hitung-hitungan kayak masalah hotel, kayak gitu-gitu makan. transportasi. Untuk bekal nih, karena kalau ikut turnya gua, ikut turnya Sarah itu berarti makan siang sudah termasuk. Jadi kita nggak usah pusing lagi mikirin makan siang. Makan pagi, makan siang udah masuk, tinggal mikirin makan malam. Makan malam, budget berapa? Buat gua nih, kalau mau enak, mau bener-bener yang tes di lidah itu sampai enak, itu 100 baht kudu 50.000. Anggap 50.000 sampai 100.000 lah. Kadang yang kita nggak bisa kontrol itu makan malam yang pengen ini sama jajan. Kan kamu nyobain sana kan, lihat ini kayak enak, nyobain. Nah itu yang bahaya itu yang suka ngemil, jajan itu enak-enak semua. Jadi anggap kita 5 hari 4 malam nih, 1 hari buat makan malam 100.000 aja per harinya. Iya. Kali 4 hari, karena hari kelima kita pulang 400.000. Suka ngemil kak, aku suka ngemil kak. 7-Eleven kan enak semua kan, suka nggak jaga sama Iya. Mau beli mie itu, atau mau beli yang Karabo minuman bright, atau mau beli Oishi. Aku selalu Oishi. Nah, anggap 50.000 per hari. Kalau nggak Kali Ichitan 4. Cucu. Mau belanja deh kak, baju berapa? Tergantung kamu senang belanjanya gila-gilaan atau enggak. Anggap anggarin aja 300.000 itu bisa dapat 3 baju, cukup lah buat gua sendiri 3 baju gitu, 3-4 baju cukup. Tapi kalau mau banyak ya ke 1 juta. Gue spender di baju sih, Pi. Nah, nggak apa-apa, karena kan baju itu bukan barang yang habis. Iya. Bisa kamu simpan buat kenang-kenangan, buat pakai lagi di sini. Itu barang bermanfaat. Oleh-oleh nih, rata-rata oleh-oleh berapa kira-kira? Tergantung orangnya. Berapa orang kamu mau kasih oleh-olehnya? Kalau se-RT ya anggap aja seorang 40.000 kasih berapa orang. Aku pernah bawa yang tamu itu orang Kalimantan, berangkat sama bawa koper kabin semua orang. Pulangnya Kargo. satu orang 40 kilo kali 9 340 kilo plus overbearnya 70 kilo 9 orang. Satu orangnya jadi pulang bawa 3-4 koper, 2 yang gede, 1 yang kecil, belum termasuk kabin itu. Itu kalau memang yang Pak, saya nggak bakal belanja deh, saya nggak suka belanja orangnya. 99% gue bilang yang kebetulan nggak mungkin nggak belanja. Iya benar. Iya, Nggak mungkin nggak belanja. Aku pun salah satunya itu. Kamu nggak tertarik lihat baju 50 baht, 5.000 kaos, nggak tertarik lihat kemeja 100 baht, 60.000 kemeja, nggak mungkin nggak belanja. Nggak belanja cowok pun pasti beli 3-4 piece baju. Itu pasti. Nah oleh-oleh makanan, ya tergantung berapanya. Kalau keluarga doang, anggaplah 200.000 cukup, 300.000 cukup oleh-oleh doang, durian atau keripik atau permen atau dodol, bolehlah, jangan banyak-banyak. Jadi bekalnya berapa nih? 5 hari 4 malam, pas-pasan 1,5 juta. Tapi kalau mau lebih, kamu mau nikmati sesuatu yang beda di sana, bawa 2 juta cukup. Tapi kalau memang saya cuma punya 1 juta, nggak masalah. Berarti kamu kurangin di budget oleh sama budget Iya. jajannya, jangan terlalu boros di 7-Eleven atau Kalian di pinggir sih jalan. makanan oleh-oleh lebih suka Baju. manisan mangga. Manisan mangga. Terus Durian.
durian Nggak terlalu. lebih suka yang fresh kalau durian. Enak banget ya. Fruitnya. Cuman sih kalau durian kan harus makan di tempat ya, Iya, bawa ke nggak hotel bisa. nggak boleh kan? Nggak boleh, itu kena 2.000 baht denda. Beda, sama kayak ngerokok gitu loh. Iya. Kalau durian ke hotel. Betul, nggak boleh. Total ya, bekal kalau beli sejuta itu pas-pasan. Dibilang aman nggak? Karena kamu bakal ngiler lihat teman-teman yang lain jajan, kamu nggak, ya bisa nahan diri lah. Tapi kalau memangnya punya duit lebih nabung, udahlah, anggap bawa 2 juta. Kayak itu lebih dari aman sih 2 juta, 5 malam. Terus waktu yang tepat buat kesana, Bener-bener. kalau Januari udah aman, kita bisa I love you ya, Yilu ya, di sana. Terus Apa nih sana sih? kalau mau bagus lain Yilu itu Februari pas Valentine, karena banyak banget event yang harus keluar semua. iya? Karena di tiap mall banyak event-eventnya, event dari produk apa, Yustar apa sih, ambassador ini atau Rejoice. Februari banyak banget lah. Jadi produk-produk pasti pakai ambassadornya atau sewa-sewa artisnya buat promoin produknya. Cathy Doll biasanya. Cathy Doll, Ais, Trumuk. Ais kadang-kadang juga Bambam yang datang langsung Baby loh. Bride. Baby Bride, Sain kan. Tapi nggak tahu pasti ini nggak sih Baby Idolo, GMM. Tapi pasti penuh banget kalau GMM. Nggak dipungkiri lah kalau fansnya RCM itu menurut gua paling banyak saat ini. Karena kan memang film dan seriesnya juga udah kualitas yang bagus ya. Dari gambar udah HD, dari skenario juga nggak main-main, dari budget juga mereka udah nggak main-main. That's why kenapa paling kuat lah fandom untuk artis GMM. Meskipun yang sekarang banyak yang baru-baru banyak nggak kalah bagus juga. Wabi Sabi udah mulai naik, Wahyu, terus apalagi sih, Melo. Kalau yang tembus apa? Motif Village. Oh iya, ya, Motif Motif Village. Village itu udah bagus-bagus. Okeครับงั้นพี่อันนี้ครับปีหน้าพร้อมครับสาระจะไปเที่ยวพุ่งแทนนะคะ ทำไมไม่ได้คิดก่อนครับคุณเรียนจะไปเที่ยว ซ่องก่อนมาก ซ่องก่อนมีเปิดอีก Nah, jadi untuk kalian yang mau ikut barengan sama kita bisa ikut pas Januari ya nggak sih?ได้ bisa Bisa banget. pokoknya makin rame makin banyak makin seru. Dan soal budget pasti gue hitungkan yang paling murah dan Iya. paling meskipun dengan budget murah kita usahain nggak banyak waktu kosong. ya Semuanya harus terisi dengan kegiatan istilahnya yang nggak banyak diem dilepas di acara bebas, nggak. Pasti gue bakal bawa kalian ke hal-hal yang menyenangkan dan kita bisa mulai dari pagi sampai tengah malam. 12 ya. Oke guys, jadi cukup sampai di sini info yang tadi udah kita kasih. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan untuk yang mau ikut juga, ingat kalian bisa cari infonya dengan cara follow dan DM ke Instagram kita masing-masing. Dan อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ subscribe Like. like ya wajib banget ya, kalau misalkan kalian suka sama videonya jangan lupa di like. Dan kalau bisa kalian share ke teman-teman kalian yang share mau banyak. tahu tips tentang Thailand atau budgetnya, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kalau misalkan ada kekurangan atau masukan, kalian bisa langsung komen